Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Fisika B 2021 akan menampilkan presentasi fisika komputasi case 2 dengan problem electrostatic force system using Newton interpolation and outline image using public spline. Di sini kelompok 6 beranggotakan yaitu Selsa Surya, Dila Sabila, saya sendiri, dan Aisyah Nurikmah. Yang pertama yaitu pendahuluan materi yang akan kami sampaikan, yaitu ada electrostatic force system using Newton interpolation dan outline image using cubic spline. Penjelasan kedua materi di atas meliputi materi umum, problem statement, mathematical equation, algoritma, flowchart, dan source code. Pada artikel pertama yaitu Electrostatic Force System using Newton Interpolation atau penerapan interpolasi Newton dalam Electrostatic Force System. Selanjutnya, interpolasi Newton. Pengertiannya, interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n, data dapat dibuat polinomial berderajat n-1. Selanjutnya ada rumus interpolasi Newton. Di sini adalah rumus umum yang sering digunakan untuk interpolasi polinomial Newton. Di sini ada Fn-1 X sama dengan B1 ditambah B2 dikali X min X1 ditambah B3 dikali X min X1 dikali X min X2 sampai Bn X min X1 dikali X min X2 sampai X min X n min 1. Di mana nilai B1 ini dapat diperoleh dengan cara memberikan nilai X sama dengan X1 sehingga X min X1 sama dengan 0. Dan seterusnya. Dengan demikian diperoleh bahwa B1 sama dengan Fx1, kemudian B2 adalah Fx2, X1, yang B3 adalah Fx3, X2, X1, dan B4 adalah F4, X3, X2, X1. Selanjutnya di sini ada problem statement mathematical equation dari artikel 1. Problem statementnya di mana kita membuat program untuk menyelesaikan data grafik artikel 1 electrostatic force system dengan menggunakan interpolasi Newton. Selanjutnya ada mathematical equation bentuk umum polinomial interpolasi Newton yaitu Fnx sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 sampai Bn dikali X min X0 dikali X min X1 sampai X min X dikurang Xn dikurang 1. Dengan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx, X0, B2 sama dengan Fx2, X1, X0. Di sini ada beberapa fungsi algoritma. Yang pertama ada algoritma fungsi data awal, yaitu untuk mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menampung logika cetak data awal. Selanjutnya, algoritma fungsi perhitungan, yaitu dengan mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menampung logika perhitungan pada variabel XA. Selanjutnya ada algoritma tabel perhitungan, yaitu mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menampung tabel perhitungan. Selanjutnya di sini ada algoritma fungsi utama, di mana algoritma fungsi utama itu berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi sebelumnya. Di sini ada flowchart fungsi data awal, yang pertama menampilkan judul tabel, lalu menampilkan tabel dengan format tabel data awal, lalu melakukan perulangan data kondisi I untuk panjang data variabel X,
lalu menampilkan isi tabel dengan format variabel X dan Y, lalu mengembalikan data awal. Selanjutnya adalah flowchart fungsi perhitungan. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menampung logika perhitungan pada variabel XA. Selanjutnya, melakukan pengulangan pada kondisi 1 untuk panjang data variabel X dan dikurang 1. Selanjutnya, menginisiasi LSD dengan list kosong, lalu menginisiasi N sama dengan I. Selanjutnya, melakukan pengulangan pada kondisi J untuk panjang data dari FA dari iterasi I dan dikurang 1. Kemudian menginisiasi FD, kemudian menambahkan list FD ke dalam list LSD. Selanjutnya, menginisiasi N plus sama dengan 1. Kemudian menambahkan list LFD ke dalam list FA. Selanjutnya menginisiasi FSB sama dengan FA. Selanjutnya melakukan perulangan pada kondisi I untuk rentang 1, panjang data dari variabel FA. Kemudian menginisiasi FXB sama dengan FA dan mengembalikan nilai dari FXB. Selanjutnya ada flowchart dari algoritma fungsi tabel perhitungan. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menampung tabel perhitungan. Selanjutnya menampilkan teks tabel interpolasi Newton dengan X. Selanjutnya menampilkan isi tabel yang berisi format X, Fx, hingga iterasi. Lalu melakukan perulangan pada kondisi I pada rentang 1 dengan panjang data Y. Lalu menampilkan isi tabel yang berisi format D hingga akhir iterasi. Selanjutnya menampilkan baris kosong, menginisiasi N sama dengan len kali FA. Lalu melakukan pengulangan pada kondisi I untuk range len FA-1. Selanjutnya mencetak isi tabel yang berisi format pada X, pada I, Y pada I, hingga akhir iterasi. Selanjutnya melakukan pengulangan pada kondisi J untuk N-1, lalu menginisiasi XB, mencetak format XB, lalu menginisiasi N- sama dengan 1. Lalu mencetak baris kosong dan mengembalikan tabel perhitungan. Selanjutnya di sini ada flowchart fungsi utama. Yang pertama kita mulai program, selanjutnya kita print judul identitas, selanjutnya kita mengimport modul matplotlib, selanjutnya kita menginisiasi X pada data X dalam bentuk list X. Selanjutnya kita menginisiasi Y pada data Y dalam bentuk list Y. Selanjutnya kita menginisiasi FA dengan list kosong untuk menampung nilai perhitungan. Selanjutnya kita menambahkan list Y ke dalam list FA. Selanjutnya kita memanggil fungsi cetak data awal. Selanjutnya kita menginisiasi nilai dengan melakukan perintah input hitung nilai Fx dengan X. Selanjutnya kita memanggil fungsi perhitungan Fxa. Selanjutnya kita memanggil fungsi perhitungan Fxb. Selanjutnya kita memanggil fungsi tabel perhitungan. Lalu menampilkan teks hasil Fx dengan X dengan nilai metode interpolasi Newton. Selanjutnya kita menampilkan hasil perhitungan sesuai perhitungan dan input dari user. Selanjutnya kita menampilkan teks, lalu kita menampilkan grafik dengan matplotlib. Selanjutnya kita membuat titik dan garis berdasarkan data awal, membuat label sumbu X, membuat label sumbu Y, lalu membuat judul grafik, serta menampilkan grafik dengan spreadshow. Selanjutnya selesai. Berikut ini adalah source code dari artikel 1, yaitu inputnya. Di sini ada fungsi untuk menampilkan data awal, ada fungsi perhitungan interpolasi Newton, kemudian ada fungsi tabel perhitungan interpolasi Newton, dan ada program utama. Untuk outputnya sendiri, di sini ada identitas dan judul, kemudian ada tabel data awal. Kita menggunakan X 0,5 dan didapatkan tabel interpolasi Newton X 0,5 sebagai berikut. Hasil dari F 0,5 adalah 0,152. Dan ditampilkan di sini adalah grafik interpolasi elektrostatik force.
Analisis dan kesimpulan pada artikel 1 yaitu kelompok kami mengerjakan proyek pada artikel 1 menggunakan perhitungan dengan metode Newton untuk mencari aproksimasi nilai fx dan menghasilkan output dalam bentuk grafik. Kelompok kami menginput sebanyak 5 data, masing-masing setiap x dan fx. Kemudian, untuk mencari aproksimasi fx, kami memasukkan nilai x sebesar 0,5 sehingga outputnya menghasilkan 0,152. Berikut gambar di samping adalah grafik interpolate electrostatic force. Selanjutnya ke artikel 2 yaitu outline image using cubic spline, yaitu penapan cubic interpolation untuk mengetahui outer dari suatu profile image. Interpolasi spline sendiri merupakan metode yang memiliki perbedaan cukup signifikan dengan metode interpolasi lainnya, seperti polinom Lagrange dan Newton. Selanjutnya ada metode interpolasi spline dengan menggunakan polinom order 3 disebut juga metode cubic spline. Dalam fungsi cubic spline, setiap pasang titik diinterpolasi dengan polinom kubik sebagai berikut. SK dikali X sama dengan AK dikali X pangkat 3 ditambah BK dikali X kuadrat ditambah CK dikali X ditambah DK. Di mana K sama dengan 1, 2, atau N, dan N itu sendiri merupakan jumlah titik data dikurangi 1, atau dengan kata lain jumlah polinom kubik. Di sini ada persyaratan dari persamaan kubik. Yang pertama ada nilai fungsi harus sama pada titik simpul atau 2n-2 buah persamaan. Yang kedua ada fungsi kubik yang pertama dan terakhir melalui titik-titik ujung atau 2 buah persamaan. Ketiga ada turunan pertama pada titik simpul harus sama atau n-1 buah persamaan. Yang keempat ada turunan kedua pada titik simpul harus sama atau n-1 persamaan. Dan yang terakhir ada turunan kedua pada titik-titik ujung adalah 0 atau 2 buah persamaan. Problem statement dan mathematical equation artikel 2. Untuk problem statementnya di sini kita membuat program untuk menentukan titik selang pada artikel 2, yaitu outline image dengan menggunakan interpolasi spline kubik. Di sini dilampirkan mathematical equation-nya. Selanjutnya, di sini ada algoritma fungsi tabel data perhitungan. Selanjutnya ada algoritma fungsi utama. Kemudian adalah flowchart data tabel perhitungan. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menampung tabel perhitungan. Yang kedua, kita menginisiasi L sama dengan I kali X kali N plus 1. Kemudian menginisiasi mu, menginisiasi Z, dan melakukan perulangan untuk kondisi I pada batas 1, N, 1. Kemudian menginisiasi LI, selanjutnya menginisiasi mu, selanjutnya menginisiasi ZI, kemudian lanjut ke menginisiasi B, C, dan D. Selanjutnya melakukan pengulangan untuk kondisi J pada batas N-1, -1, -1. Selanjutnya menginisiasi CJ, BJ, dan juga DJ. Setelah itu mengembalikan B, C, D. Selanjutnya ada flowchart dari algoritma utama. Yang pertama, menggunakan simbol dari modul NumPy package dan menggunakan modul NumPy dan Matplotlib PyLab. Yang kedua, menampilkan judul dan identitas kelompok. Selanjutnya, menginisiasi nilai X sebagai titik sumbu X dan menginisiasi nilai Y sebagai titik sumbu Y. Selanjutnya, menginisiasi N dengan panjang nilai, lalu mencetak tabel data perhitungan. Selanjutnya, menginisiasi A dan menginisiasi H. Selanjutnya, menginisiasi ALE dan menyisipkan 0,0 di tengah array list. Lalu memanggil fungsi tabel. Selanjutnya mencetak nilai J, X, A, B, C, dan D.
lalu melakukan pengulangan untuk kondisi J pada batas N. Selanjutnya mencetak nilai J, XJ, AJ, BJ, CJ, dan DJ. Selanjutnya mencetak nilai N, XN, AN, BN-1, CN-1, dan DN-1. Selanjutnya menginisiasi M dengan memasukkan banyaknya titik dalam selang format integer, lalu mencetak tabel hasil interpolasi. Selanjutnya mencetak nilai X dan S, menginisiasi B, dan menginisiasi BA. Lalu menginisiasi X dan S. Selanjutnya melakukan pengulangan untuk kondisi J pada batas 0,N dengan menginisiasi BB dan BA. Lalu melakukan pengulangan untuk kondisi I pada batas 0M plus 1 dengan menginisiasi XL dan S. Selanjutnya menginisiasi hasil X dan S, lalu mencetak nilai X dan S. Lalu memplotting titik pada grafik dan memberi nama judul pada grafik. Selanjutnya memberi label pada sumbu X dan memberi label pada sumbu Y, menampilkan grafik dengan grafik interpolate electrostatic force, lalu mengakhiri program. Lanjut, di sini ada subcode artikel 2. Yang pertama ada input, di sini ada identitas, lalu ada fungsi pada tabel perhitungan, lalu ada program utamanya. Lalu di sini ada outputnya. Pertama ada identitas, kedua ada tabel data, lalu masukkan titik dalam selang pada angka 26, lalu dapat hasil tabel interpolasi. Dan dapat hasil grafik output seperti gambar di samping. Selanjutnya ada analisis dan kesimpulan pada artikel 2. Pada artikel 2 mengenai cubic spline interpolation, kelompok kami menyimpulkan bahwa program yang kita jalani, cubic spline itu dapat membagi interval fungsi menjadi subinterval, di mana setiap sub-subinterval akan dicari pendekatan fungsi cubic spline-nya, lalu dikonstruksikan menjadi satu fungsi polinomial yang utuh. Metode ini bertujuan untuk melakukan cara pembagian tersebut menjadi subinterval, sehingga error yang dihasilkan dapat dikurangi. Maka fungsi yang dihasilkan akan mendekati fungsi aslinya. Berdasarkan proyek kelompok kami mengenai artikel 2 yang berisikan tentang penerapan cubic spline interpolation, bertujuan untuk mengetahui author dari suatu profil image terdapat source code yang sebelumnya diberikan. Maka, kelompok kami mencoba untuk memperbaiki skala agar menghasilkan author yang lebih terlihat jelas polanya pada plot. Sehingga hasil yang didapatkan dari program penerapan cubic spline menghasilkan grafik output berupa gambar menyerupai kucing. Dengan adanya grafik output gambar tersebut, merupakan pembuktian dari cara kerja metode cubic spline yang mengonstruksi interval fungsi menjadi suatu fungsi polinomial yang utuh. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.